Personal branding atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai identitas pribadi. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri setiap individu. Personal branding diperlukan untuk membangun citra diri di hadapan masyarakat ataupun publik. Jadi upayakan untuk membangun personal branding yang positif. Maka dari itu harus dibentuk dengan hati-hati. Jangan sampai personal branding yang melekat di masyarakat kita adalah personal branding yang bersifat negatif. Personal branding bisa diartikan upaya seseorang individu dalam memasarkan karir, pengalaman, sifat, serta karakter yang ada dalam dirinya. Jika personal branding yang bersifat negatif sudah terlanjur melekat di dalam masyarakat, tentu harus diubah, karena akan mempengaruhi kehidupan kita sendiri, baik itu dalam aspek karir, keluarga, dan kehidupan sosial lainnya. Personal branding bertujuan untuk memikat serta membangun kepercayaan orang lain terhadap diri individu tersebut. Kami merangkumnya menjadi 4 tujuan dari personal branding. Yang pertama, sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi diri individu dan juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu yang jauh lebih unggul dibanding yang lainnya. Yang kedua, memberitahu orang lain tentang identitas, keunikan, kemampuan, serta hal lain yang menjadikannya berbeda dari orang lain. Yang ketiga, untuk menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecahan atas masalah yang dibutuhkan. Yang keempat, merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang dimiliki. Personal branding atau identitas diri yang negatif yang terlanjur melekat di mata orang lain atas diri kita tentu harus kita ubah. Sebagaimana saya uraikan tadi, dan untuk mengubah personal branding itu akan memakan waktu yang tidak sebentar. Diperlukan niat, keseriusan, serta kekonsistenan untuk mengubahnya. Hal yang pertama yang bisa kamu lakukan untuk mengubah personal branding yang terlanjur berkesan negatif. Yang pertama, menjadilah diri sendiri. Dalam menciptakan personal branding, menjadi diri sendiri dalam versi terbaik adalah hal yang paling penting. Upayakan agar kamu memaksimalkan potensi tanpa harus menjadi versi yang berbeda dari diri kamu. Jaga agar personal branding terlihat konsisten dan otentik. Tetaplah jujur pada diri sendiri dan buatlah dirimu menarik tanpa perlu menjadi pribadi yang berbeda. Yang kedua, mengubah mindset negatif terhadap dirimu. Kamu perlu mengubah personal branding yang terlanjur melekat di masyarakat. Bisa dengan mengubah atau menghilangkan kebiasaan dan perilaku buruk yang sering kamu lakukan. Kamu juga perlu menghapus rekam jejak di media sosialmu yang bersifat negatif, seperti status-statusmu di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Di era digital sekarang ini, kita lebih dengan mudah menebak atau membaca karakter seseorang dari apa yang mereka upload dan posting di media sosial mereka. Begitupun orang lain terhadap dirimu. Hal itu menjadi pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat tentang dirimu. Jadi mulailah memberikan atau memposting hal-hal yang positif di media sosialmu, yang tentu bisa memberikan orang lain persepsi baru terhadapmu. Tapi ingat, bukan untuk pencitraan, tapi dengan niat untuk menjadi individu yang lebih baik. Lambat laun akan merubah personal brandingmu di mata masyarakat ataupun di mata publik. Yang ketiga, konsisten. Personal branding merupakan sesuatu yang perlu kamu bangun secara terus-menerus dan konsisten. Karena membangun personal branding yang positif memang hal yang tidak mudah, terlebih lagi jika nilai negatif di mata orang lain sudah terlanjur melekat. Pasalnya, hal ini adalah penegasan atau pernyataan mengenai siapa dirimu, apa kemampuanmu, dan apa yang kamu sukai.
Di dalam dunia kerja, personal branding yang positif sangat diperlukan dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Bisa dikatakan, hal ini membantu individu lebih mudah dikenal dan dipercaya oleh orang lain. Personal branding dibentuk dan didasarkan pada nilai yang tertanam dalam diri individu tersebut. Personal branding merupakan cara seseorang untuk mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk menciptakan personal branding yang kuat dalam lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Sebelum membentuk personal branding, kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu, seperti apa kemampuan yang kita miliki, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, tentukan tujuan dari personal branding. Setelah mengenali diri sendiri, kita bisa menentukan tujuan utama pembentukan personal branding. Artinya, kita ingin dikenal seperti apa oleh orang lain. Penentuan tujuan ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan apa yang kita miliki. Yang ketiga, tentukan siapa target personal branding. Kita harus menentukan target atau pihak mana yang ingin dijangkau. Penentuan target ini akan berpengaruh pada hal-hal yang harus kita lakukan untuk memperkuat personal branding kita. Dan sebagai kesimpulan, personal branding adalah hal yang perlu dilakukan dan dibentuk menjadi personal branding yang positif. Karena personal branding yang positif dapat memberi kita nilai lebih di mata masyarakat ataupun di mata dunia, baik dalam hal keluarga, karir, atau lingkup yang lebih luas. Personal branding yang baik akan membuat orang lain dengan mudah membedakan kita dengan orang lain, karena kita memiliki ciri dan karakter tersendiri yang umumnya tidak dimiliki orang lain. Sehingga masyarakat atau dunia usaha bisa dengan sendirinya menempatkan kita pada tempat yang semestinya. Seburuk apapun personal branding yang melekat di mata masyarakat atas diri kita, jika kita konsisten untuk mengubahnya, maka akan terlihat di masa yang akan datang. Karena setiap individu memang memiliki nilai yang berbeda dari orang lain. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.